Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat. Bapak Ibu, pada pagi hari ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. PDB SMA SMK tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini penting saya sampaikan karena nanti berkaitan dengan wali kelas terutama atau Bapak Ibu guru juga. Kalau di lingkungan masyarakat ditanya tentang PPDB SMA SMK, nanti agar bisa berikan informasi selama Bapak Ibu mengetahui informasi tersebut, maka ini saya sampaikan. Bapak Ibu, yang pertama adalah mengenai ketentuan umum dari PPDB Jawa Timur tahun 2021 bahwa pendaftaran PPDB itu melalui jalur ada 4 macam. Jalur yang pertama adalah zonasi. Ini kuotanya minimal 50%. Kemudian jalur afirmasi, kuotanya minimal 15%. Yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, ini kuotanya maksimal 5%. Dan atau jalur yang keempat yaitu jalur prestasi, ini kuotanya adalah sisa dari ketiga jalur tadi. Nah, ini yang prestasi. Kemudian yang penting juga diinformasikan adalah tahapan PPDB. Tahapan PPDB ini ada 5. Ya, tahapan PPDB di SMA SMK ini ada 5. Ini yang nanti penting supaya anak-anak tidak kesasar, ya, tidak tersesat di dalam pendaftaran. Tahap pertama itu untuk SMA dan SMK. Ya. Tahap pertama ini meliputi jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, kemudian jalur prestasi hasil lomba. Ini tahap pertama. Nah, kalau tahap pertama ini sudah selesai diumumkan, maka bagi yang ikut jalur ini tidak diterima, maka bisa ikut di jalur berikutnya dengan menggunakan token yang sama. Ini nanti ada token. Nah, kemudian jalur tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 ini ada perbedaan. Maka ini yang hati-hati. Terutama yang wali kelas 9, mau nanti disampaikan betul ke anak-anak. Tahap 2 itu hanya untuk SMA. Ya, tahap 2 hanya untuk SMA. Ini adalah jalur prestasi nilai akademik. Ya. Bagi anak-anak yang menginginkan ke SMK, jangan mengambil tahap ini, jangan daftar pada tahap 2. Ya, jangan daftar pada tahap 2. Nanti kalau sudah masuk, ya, sudah diterima di tahap 2 ini, maka tokennya sudah ditutup, nggak bisa daftar ke jalur atau tahap berikutnya. Kemudian setelah tahap 2 untuk SMA ini selesai, sudah diumumkan,
Maka bagi anak-anak yang tidak diterima pada tahap ini, tokennya terbuka untuk tahap berikutnya. Nah, kemudian anak-anak yang tadi di tahap pertama tidak diterima dan ingin masuk SMK, maka jangan ikut tahap 2, nggak usah daftar, tapi langsung nunggu tahap 3 ya. Nunggu tahap 3. Jadi kalau tahap 2 sudah diumumkan, maka silakan anak-anak yang tadi di tahap pertama tidak diterima, yang daftar tahap pertama nggak terima, kemudian inginnya adalah SMK, maka ketika tahap 3 dibuka, daftar di situ. Tahap 3 itu adalah untuk SMK jalur zonasi ya. Jalur zonasi. Nah, kemudian bagi anak yang tadi di tahap 2 SMA tidak diterima, maka jangan ikut daftar di tahap 3 kalau tujuannya SMA ya. Maka silakan tunggu tahap 3 ini selesai, baru nanti daftar di tahap 4, karena tahap 4 ini untuk SMA jalur zonasi ya. Ini nanti penting anak-anak supaya nggak kesasar ini nanti. Karena kalau inginnya SMA sudah kadung ikut daftar di tahap 3, masuk di SMK, maka sudah tertutup peluangnya untuk ikut jalur ya tahap yang berikutnya. Nah, kemudian anak yang tadi di tahap 3 SMK tidak diterima, maka jangan ikut daftar di tahap 4 kalau inginnya kayak SMK ya. Karena tahap 4 tadi kan hanya SMA. Maka silakan yang tidak masuk di tahap 3 tadi nunggu tahap 4 selesai, baru kemudian kalau tahap 5 sudah dibuka, silakan daftar di sana ya. SMK yang tahap 5 ini adalah SMK jalur prestasi nilai akademik. Ya, masuk di situ. Ini nanti supaya anak-anak paham ini. Ya. Kemudian untuk masing-masing jalur itu siapa saja yang bisa daftar di situ. Nah, jalur afirmasi, ya jalur afirmasi yang tadi 15% itu, ya. Minimal 15% itu diperuntukkan bagi keluarga yang tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Jadi bagi sekolah yang memiliki anak-anak ABK, maka masuknya adalah lewat jalur afirmasi. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang maksimal 5% itu diperuntukkan bagi ya mereka yang bekerja, orang tuanya pindah tugas, termasuk di dalamnya adalah anak guru dan tenaga kependidikan serta anak tenaga kesehatan nakes ya, ini. Kemudian yang 3 adalah jalur prestasi hasil lomba, ini 5% tadi. Maka ini untuk anak-anak yang memiliki prestasi lomba, baik lomba akademik maupun non-akademik. Lalu jalur prestasi nilai akademik, ini yang 25%, ini adalah gabungan rata nilai raport semester 1 sampai 5 dan nilai akreditasi sekolah SMP. Ini nilai akreditasinya ini ada porsinya nanti, ada bobotnya. Itu tadi yang SMA ya, yang SMA, karena yang SMK beda. Kemudian yang SMK jalur afirmasi 15% tadi
ini sama seperti SMA, yaitu untuk keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Kemudian yang jalur 2 perpindahan tugas orang tua ini termasuk anak buruh, tendik, dan anak tenaga kesehatan. Lalu yang jalur prestasi hasil lomba termasuk prestasi lomba akademik dan lomba non-akademik. Ini 5%. Nah, kemudian yang keempat, jalur prestasi nilai akademik. Ini kalau SMA itu hanya 25%, yang SMK ini 65%. Ini lebih besar. Yang tadi berasal dari gabungan rata nilai rapot semester 1 sampai 5 dan nilai akreditasi sekolah. Nah, ini jadi kalau SMK itu yang jalur prestasi akademik lebih besar. Nah, kemudian jadwalnya, ini yang perlu saya sampaikan juga, yang nilai akademik tadi Bapak Ibu, jalur dan nilai akademik untuk SMK itu penghitungan nilainya yang 70% itu dari nilai rata rapot 70% ya. Kemudian nilai akreditasi sekolah itu 30%. Jadi nanti dihitung kita punya nilai akreditasi sekolah kita berapa. Ini ternyata berpengaruh ketika anak-anak kita, lulusan kita melanjutkan ke sekolah berikutnya, jenjang yang lebih tinggi. Yang SMA juga sama, jadi nilai rata rapot 1 sampai 5 itu bobotnya 70%, kemudian yang nilai akreditasi juga 30%. Ini sama dengan yang di SMK. Kemudian jadwalnya Bapak Ibu, ada pra pendaftaran. Ini sosialisasi Juknis BPDB Jatim 2021. Ini adalah di bulan Maret April seperti saat ini ya. Dari cabang dinas sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu, kemudian sekarang saya sampaikan ke CP2. Lalu entry nilai rapot oleh kepala sekolah tanggal 5 sampai dengan 10 April. Berarti kalau sekarang belum selesai, masih ada waktu besok. Kita sudah selesai, Pak? Kenapa? Oh gitu ya. Jadi waktunya tinggal besok sehari. Hari ini dan besok. Kemudian verifikasi nilai rapat oleh siswa. Ini tolong nanti disampaikan ke anak-anak kelas 9 bahwa mulai tanggal 12 itu sudah bisa melihat nilainya yang di-input di sistem PPDB ini. Kalau ada kekeliruan maka silakan dilaporkan supaya direvisi. Itu sampai dengan tanggal 14, jadi tanggal 12 sampai 14 April ya. Jam kerja mulai 01.00 sampai 23.59. Lalu pembetulan nilai rapot tanggal 12 sampai dengan 17 April. Ya, ini pembetulan kalau ada yang salah. Kemudian pengambilan PIN. Nah ini anak-anak jangan sampai lupa. Pengambilan PIN tanggal 19 April sampai 31 Mei. Ini lama. Ini semuanya tadi secara online. Ya, semuanya tadi dilakukan secara online. Lalu jalur tahap 1 PPDB.
Yang tadi untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali dan prestasi hasil lomba, ini pendaftarannya tanggal 3 sampai 4 Mei. Nah ini nanti supaya disampaikan karena enak. Lalu verifikasi dan validasi oleh SMA SMK tanggal 4 sampai dengan 6 Mei. Ini sampai jam 4 sore, jam 16. Kemudian pengumuman untuk tahap 1 itu tanggal 7 Mei. Ya. Pengumumannya tanggal 7 Mei, jam 8 pagi. Lalu konfirmasi oleh siswa yang diterima tanggal 7 sampai 8 Mei. Di tanggal 8 Mei ini sampai jam 23.59. Nah ini tolong nanti anak-anak yang sudah diterima bisa di tahap 1 ini segera melakukan konfirmasi. Konfirmasi ini nanti untuk menyatakan bahwa saya sudah tahu dan saya sudah membaca bahwa saya masuk di situ dan saya akan masuk. Gitu. Nanti mereka misalnya nggak konfirmasi sampai batas akhir, maka nanti akan hangus ini nanti nggak bisa daftar ulang. Ya. Jadi konfirmasi itu bukan daftar ulang masalahnya. Jadi hanya menyatakan bahwa iya saya sudah diterima. Kemudian ada latihan pendaftaran tahap 2 sampai dengan 5. Itu tanggal 9 sampai 19 Mei. Ya. Ini juga secara online. Nanti anak diberitahu supaya latihan ketika dimulai tahap 2 sudah tidak ada pertanyaan. Pendaftaran tahap 2 jalur prestasi nilai akademik SMA itu pendaftarannya tanggal 20 sampai 22 Mei. Kemudian tanggal 22 Mei ditutup. Pengumumannya tanggal 23 Mei. Konfirmasi oleh siswa tanggal 23 dan 24 Mei. Ini harus selalu diingatkan, Bapak Ibu wali kelas terutama, BK juga menanyakan ke anak kalau sudah diterima, sudah konfirmasi apa belum. Lalu PPDB tahap 3 jalur zonasi SMK pendaftaran tanggal 24, 25 Mei itu. Penutupan tanggal 25 Mei, pengumumannya tanggal 26, ini karena waktunya singkat-singkat ini. Konfirmasi tanggal 26-27 Mei. Ya. Kemudian PPDB tahap 4 jalur zonasi SMA. Pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Mei. Kemudian penutupan tanggal 29 Mei, pengumuman tanggal 30 Mei, konfirmasi oleh siswa tanggal 30 sampai 31 Mei. Itu tahap 4 khusus untuk SMA. Kemudian tahap 5 jalur prestasi dan nilai akademik SMK. Pendaftarannya tanggal 31 Mei sampai 2 Juni. Kemudian penutupan tanggal 2 Juni, pengumuman tanggal 3 Juni. Konfirmasi tanggal 3 sampai 4 Juni. Ya. Ini nanti anak-anak harus dipandu karena ada anak-anak lekah. Ya, lengah, apalagi sudah jarang ke sekolah. Kemudian daftar ulangnya online dengan mengunggah surat keterangan lulus dari SMP itu tanggal 14 sampai 19 Juni. Tuan anak harus mengunggah itu. Diingatkan betul, wali kelas
kemudian menanyakan ke anak-anak apakah sudah mengambil surat keterangan lulus apa belum. Ya. Kalau belum, diminta segera mengambil supaya bisa digunakan untuk daftar ulang. Kemudian verifikasi keaslian berkas oleh SMA atau SMK sebelum dimulainya tahun pelajaran baru dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat tanggal 21 sampai dengan 30 Juni jam kerja, tempatnya di SMA SMK negeri yang tempatnya anak-anak diterima. Jadi berarti harus datang. Ya. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan PPDB SMA SMK, dan kita harus selalu mendampingi anak-anak supaya anak-anak tidak terlewatkan untuk mengikuti pendaftaran di SMA maupun SMK. Jadi terutama yang di tahap-tahap tadi, supaya anak-anak jeli, jangan sampai inginnya masuk SMA tapi kemudian daftar di tahap itu untuk SMK. Nanti kalau nyantol di situ diterima, maka nggak bisa melanjutkan pendaftaran di tahap berikutnya. Itu Bapak Ibu informasi berkaitan dengan PPDB SMA SMK tahun 2021. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya, monggo. Naik ke apa itu kan diajak Pak, kita masih menata lagi. Soalnya itu enggak, saya sekarang kasih 9A, nanti pas 7 enggak 9A ya. Iya. Masih. Kemudian yang kedua terkait dengan jadwal verifikasi nilai rapot oleh siswa. Rapot siswa itu kan sampai sekarang di sekolah lah. Nanti ketika verifikasi nilai oleh siswa, apakah rapot ini diberikan kepada anak-anak atau gimana? Ada solusinya ya, karena rapotnya sekarang di sekolah. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelaksanaan PPDB SMA SMK, ini karena anak-anak juga nggak pernah ke sekolah, apakah perlu sosialisasi ini disampaikan apakah lewat Zoom atau masuk ke dalam ini kita berikan kepada grup kelas masing-masing. Terima kasih. Petunjuk PPDB ini silakan nanti di-share ya ke anak-anak supaya anak-anak juga membaca dan tahu. Ya, ini salah satu bentuk sosialisasi. Ya, jangan sampai nanti anak-anak tidak tahu gara-gara tidak membaca petunjuknya. Ya, oleh karena itu ini harus disampaikan. Ini wali kelas 9. Kemudian berkaitan dengan rapotnya anak-anak kelas 9 yang sekarang masih di sekolah. Coba kita cermati, oh iya ini tanggal 12 ya, tanggal 12. Nah ini gimana, kita beri kesempatan anak-anak untuk melihat rapotnya masing-masing. Nanti kita diskusikan lebih lanjut ini bagaimana caranya, mungkin antara wali kelas dengan kurikulum ya. Nanti kita setting apakah adakah alternatif supaya anak-anak tahu nilai rapotnya itu. Kalau kita punya file nggak dulu yang PDF? Nggak punya ya? Kalau sekarang ini kan paling kita baca lagi nggak PDF Pak. Pak Excel saja. Dan pada semester 1 sampai semester 5 sudah kita reskan masih selesai. Maka ini tanggal 12 sampai 14 April. Iya. 13 sampai 14 April itu kan masih libur bulan puasa ya. Iya. Ini kita nggak di. Iya.
apa begini? Ada waktu nggak kita membuat data nilai itu untuk anak kelas 9? Ngeceknya harus di rapot asli masalahnya. Kalau daftarnya yang sudah kita buat bisa kita share ke anak-anak. Nanti sama jadinya. Iya. Kita nggak tahu ada kesalahan dari rapotnya. Karena anak kita beri giliran, mungkin ada usul, Bang. Diberi giliran untuk mengambil rapot dulu, tapi ada risiko enggak itu. Risiko lupa dan sebagainya. Nah ini, monggo, ada usulan, Bu. Bentar ini ada, Bu. Kalau tahun kemarin itu Pak Harvey menugaskan wali kelas untuk ngecek nilainya anak-anak. Wali kelas ya? Iya, wali kelas. Satu mungkin Pak Biono, ada usul? Ini untuk masalah rapor, ini memang tidak semuanya anak itu punya fotokopi. Iya. Tapi di BU itu kan setiap kali kita membagi rapor itu kan biasanya Semester. kita juga mengirimkan. Iya. Nah, mungkin data pertama itu kita cek atau kita informasikan ke anak untuk dicek nilainya, atau mungkin dikirim ulang. Kalau tidak dikirim ulang nanti disuruh ngecek dari kiriman yang dibuat setiap semesternya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya mau tidak mau nanti anak suruh ke sekolah terus suruh fotokopi. Iya. Fotokopi langsung dikembalikan. Itu solusinya, karena rapor itu kan semester terakhir belum diisi. Iya. Terus nanti ya memang ada sedikit ekstra. Nah, artinya kan butuh waktu yang tidak sedikit, tapi mengingat waktu yang saja itu mepet, ya tidak mau ya kita harus bisa memberikan pelayanan ke para murid atau ke siswa dengan sebaik mungkin semampu kita. Terus yang terakhir, kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Pak Ida tadi cukup, artinya tidak ada komplain. Saya rasa kalau yang komplain itu dari 297 itu tidak sampai 10 yang komplain. Iya. Nanti kalau memang ada yang komplain ya sudah sampai 10. Kalau seandainya tidak ada yang komplain ya alhamdulillah. Artinya kita kirim data yang tidak ada, nanti diproses. Kalau seandainya anak itu merasa nilainya kok tidak cocok, Yang dikirim tadi, ya, yang hasil entrian ya? ya hasil entrian yang sudah dibikin oleh guru yang katanya tadi belum selesai karena masih hilang-hilang dari semester 1 karena kelasnya Memang urutannya nggak sama? Nggak sama. Oke. Nah itu nanti yang harus kita carikan solusi itu. Nanti coba kita kaji lebih lanjut ya, kelemahan dan kelebihannya. Kalau yang dikirim adalah data yang kita entry sekarang ke sistem itu, maka otomatis ya nggak koreksi, hanya melihat saja, kemudian nggak tahu nilai rapotnya berapa. Memang ada solusi yang difotokopi tadi. Oh ya, yang dimasukkan itu hanya nilai pengetahuan ya, keterampilan enggak ya? Hanya pengetahuan. Berarti kalau pengetahuan, kalau misalnya difotokopi ya berarti semester 1 sampai 5 hanya 5 lembar. Lebih Bapak. Lebih. Satu semester itu kalau saya salah sekitar 6 lembar. Loh, hanya nilainya saja. Sama keterampilannya. Halaman yang ada nilainya saja. Biasanya kan kalau pengecekan DP juga diminta dari semester 1 sampai semester 5. Benar ya? Enggak, maksud saya yang masih di entry yang dilihat hanya cek nilai angka toh? Iya. Nah, nilai angka itu yang ada nggak lembaran yang isinya adalah nilai angka mata pelajaran satu semesternya itu? Iya, diletter. Tanpa deskripsi. Iya, enggak ada di sini. Kakaknya hanya pengetahuan saja
saja cuma nggak sampai 6 lembar. Itu kan nomor penampilannya. Kalau hanya pengetahuan saja, Pak. Hanya pengetahuan saja. Ya kan itu gabung dengan diskusinya. Lah iya kan ya, itu yang kita punya nggak data yang hanya nilai angkanya saja supaya lebih irit sebenarnya di fotokopi. Kalau di fotokopi semua itu jadi banyak kan? Satu semester yang nilai angka dari deskripsinya kalau cukup 1 lembar satu semester nggak cukup kan? Gitu. Baik, itu nanti kita coba kita cek lagi ya. Nanti kalau sudah kita punya keputusan maka itu yang kita sampaikan ke wali kelasnya supaya menginfokan kepada anak-anak. Gitu nggih? Oke. Oke. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan berkaitan dengan PPDB SMA SMK tahun 2020-2021. Dan saya ulang, ya. Pertanyaan anak-anak, misalnya tahap 1 jalur afirmasi, nah ini nggak diterima, nggak lolos. Boleh kan? Nah ini mendaftar tahap keduanya, berikutnya. Kalau di SMP kan nggak bisa. Kalau SMP-nya apakah misalnya tahap 1 nggak diterima, nggak lolos, kemudian bisa ikut tahap kedua. Iya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tahap 1 itu untuk SMA SMK ya umum. Kalau ini lolos maka PIN dikunci, nggak bisa daftar tahap berikutnya. Tapi kalau belum diterima, PIN terbuka untuk daftar tahap berikutnya. Tapi harus ingat, bagi anak yang ingin ke SMA maka dia tahap 2 waktunya adalah tahap 2 dan tahap 4 ya. Misal saya ingin masuk SMA, ikut tahap 1 tidak diterima, maka saya bisa ikut langsung daftar lewat tahap 2, masuk tahap 2 karena itu untuk SMA saja gitu ya. Nah kemudian kalau tahap 2 ini saya tidak diterima, maka saya tidak perlu daftar di tahap 3 karena tahap 3 untuk SMK. Maka saya tunggu ketika tahap 4 sudah dibuka. Nah itu ketika sehingga kalau konsentrasi saya ke SMA maka saya bisanya daftar adalah tahap 1, tahap 2 dan di tahap 4. Itu. Yang ingin ke SMK maka bisanya daftar adalah di tahap 1, tahap 3 dan tahap 5. Gitu. Gitu ya. Ada lagi? Seandainya berubah tujuannya, Pak. Gimana? Tadinya tahap 1 SMK, pindah jadi SMA gitu. Nggak apa-apa kalau itu, kan belum daftar. Belum daftar. Artinya PIN masih terbuka. Jadi ketika di tahap 1 itu milihnya SMK, kemudian tahap 2 mau SMA ya nggak apa-apa, selama masih terbuka itu. Tapi nanti yang dimaksud kalau sudah di tahap 2 daftar SMA kemudian diterima, padahal angen-angennya awal itu ke SMK, maka kalau sudah diterima di SMA tertutup sudah. Gitu loh. Jadi nggak bisa coba-coba gitu loh. Aku tak coba daftar SMA nggak diterima, nggak kalah boni, tapi aku kepingin lebih SMK, daftar tahap 3 nggak bisa. Jadi kalau sudah diterima di tahap itu stop, nggak bisa ikut pendaftaran tahap berikutnya. Tapi kalau belum diterima, saya ingin nyoba ke sembuh barang, mana yang masuk gitu ya. Bu lebu yang SMA, bu SMK, pokoknya sing lebu ya ikut anggoni. Misalnya tahap 1 nggak terima, ikut tahap 2 diterima ya sudah, berarti dia mantap di SMA. Kalau misalnya tahap 2 nggak diterima, terus ikut tahap 3 SMK diterima, ya sudah saya masuk SMK saja. Kalau gitu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah stop diterima di tahap itu, ya berarti itu stop, nggak bisa ikut tahap yang berikutnya. Itu Bapak Ibu. Ada lagi? Cukup, nggih. Jadi ini tolong dibantu anak-anak untuk menginformasikan informasi PPDB ini supaya anak-anak nanti tidak keliru. Kemudian ada call center juga yang bisa disampaikan ke anak-anak andaikan ada kendala. Ya. Cukup itu Bapak Ibu. Iya, monggo. Kita kan wilayah Sidoarjo. Ya. Ada anak yang bertanya apa bisa daftar di wilayah Surabaya? Oh iya. Kemarin untuk wilayah zonasi itu menggunakan zonasi wilayah. Artinya begini. Jadi tidak dibagi, oh wilayah zonasi 1 Sidoarjo itu adalah SMA Waru, SMA Gedang, enggak begitu.
Jadi wilayah itu Surabaya, Sidoarjo, begitu. Jadi orang Sidoarjo bisa daftar untuk SMA, SMK di Surabaya. Tapi ingat bahwa tetap dihitung zonasi, gitu ya, dihitung zonasi. Sehingga ya percuma saja kalau misalnya saya ingin ke SMA 5 Surabaya, rumahnya di Waru sini. Ya kalah kalau yang sekitar sana kan. Kan harus mikir begitu juga gitu. Kemarin katanya begitu. Jadi informasinya untuk zonasinya adalah zonasi wilayah, bukan dibagi kelompok kecil ya. Yang dulu kan SMA 1 Gedangan, kelompoknya dengan ini kan gitu ya. Nah itu. Sekarang ini enggak. Informasi. Ada lagi? Cukup ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk informasi yang saya sampaikan. Untuk informasi ini nanti kan sudah saya share ya di grup ya, jadi nanti bisa disampaikan ke anak-anak supaya anak menjadi lebih jelas. Bapak Ibu yang sudah menerima informasi ini bisa menyampaikan ke masyarakat di sekitarnya, barangkali ada yang bertanya ya, tidak hanya untuk anak-anak kita saja, mungkin ada tetangganya yang bertanya mungkin ya, maka silakan diberi informasi seperti itu. Oke, terima kasih saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.